من ثم نونا شديدا وسمي كل الحرف غنات بدا والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا ألف اللينات لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تافض ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ولا مالولا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهما هو بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون لا بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فاعيها من لفظ وإن وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلينا للمد أحكام 3 تدور وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بعد الكاء أمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصيلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita semuanya masih diberikan
ma'unah oleh Allah, sehingga kita sama-sama dapat bermuajahah, berkumpul dalam majelis virtual yang insya Allah penuh mubarakah dalam rangka ta'limul Quran yang sudah kita agendakan, serta sholawat ma'asalam senantiasa teriring kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan yang terang benderang bagi kita, sehingga kita sampai hari ini bisa merasakan indahnya ad-dinul iman wal Islam. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, hari ini kita ada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang sangat dinanti-nantikan, dan bulan yang menjadi keutamaan di antara bulan-bulan yang lain, yaitu kita ada di bulan Rabiul Awal. Jadi di bulan Rabiul Awal ini kita tahu bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan di sini pula kita tahu bahwa mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di salah satu bulan yang paling mulia, Arba'atun Hurum. Nah, jadi kenapa sih Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, dan bulan-bulan yang mulia? Karena Allah ingin menunjukkan pada kita bahwa Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan bukan karena beliau lahir di bulan mulia, tapi karena Nabi Muhammad memiliki kemuliaannya sendiri, munfaridan. Nah, jadi seperti itu. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Lalu juga kita tahu bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad merupakan kebahagiaan yang besar, di mana seluruh alam turut bahagia, seluruh alam benar-benar merasakan kegembiraan yang luar biasa. Hingga barang siapa yang berbahagia pada hari kelahiran Nabi Muhammad, itu juga dikisahkan bahwa kisah Abu Lahab ketika beliau turut berbahagia ketika Nabi Muhammad lahir, beliau memerdekakan budak dan beliau menyembelih hewan unta sebagai bentuk euforia atas kebahagiaan kelahiran keponakannya. Lah, berkat wujud dari bahagianya itu, beliau itu mendapatkan pengampunan ketika hari Senin, tidak mendapatkan siksa. Itulah salah satu mazaya ketika kita berbahagia, ketika kita turut bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah akan menyelamatkan kita. Tidak hanya untuk orang terdekat saja, tetapi juga untuk seluruh umat yang mau berbahagia menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Lah, itu Abu Lahab. Padahal Abu Lahab bukanlah orang yang beriman kepada Allah, tapi beliau mendapatkan syafaat berupa pengampunan di tiap hari Senin. Dan apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tiap hari kita menyenandungkan sholawat, kita mengirimkan pesan rindu kita kepada baginda Nabi. Lah, jadi betapa beruntungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Jangan pernah kita bosan untuk menguluk sholawat, untuk mengirimkan salam rindu kita kepada baginda Nabi. Nah, karena sudah diterangkan bahwa waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kitab Dalailul Khairat, man shalla alayya. Nah, jadi barang siapa shalla alayya jadi barang siapa man shalla alayya min ummati marratan wahidatan katabat lahu 10 hasanat wa muhiyat anhu 10 sayyiat. Jadi barang siapa yang mau bersolawat satu kali saja dari umatku, marratan wahidatan katabat lahu 10 hasanat, jadi akan dituliskan 10 kebaikan untuknya. Lalu wa muhiyat anhu 10 sayyiat, dan akan dihapuskan baginya
10 kejelekan. Jadi di sini kita tahu bahwa sesungguhnya ketika kita membaca sholawat, maka yang mendapat kebaikan bukan hanya baginda Nabi, tapi juga kita sendiri. Nah, jadi banyak sekali keuntungan membaca sholawat. Termasuk juga ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa man ata'allahu ata'ahu kulla syai' wa man akhafallahu akhafahu kulla syai' wa man ahabballahu ahabbahu kulla syai'. Nah, maksudnya hadis itu apa? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah, man ata'allahu ata'ahu kulla syai', maka segala sesuatu akan taat kepadanya. Wa man akhafallahu, barang siapa yang takut kepada Allah, atau akhafahu kulla syai', maka segala sesuatu juga akan takut kepadanya. Wa man ahabballahu, barang siapa yang cinta pada Allah, ahabbahu kulla syai'. Nah, ini jadi ketika kita itu mengaku cinta, ketika kita itu mengaku taat, cinta pada Allah, taat pada Allah, tapi kita tidak mau mencintai kekasihnya, nah berarti kan kita tidak mengikuti hadis tersebut gitu. Jadi ketika kita taat sama Allah, berarti kita juga harus mentaati dan mencintai utusan Allah. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, maka apa? Ata'ahu kulla syai', nah, maka semua akan taat. Lalu ketika kita takut kepada Allah, atau ketika kita takut pada utusan Allah, akhafahu kulla syai', maka segala sesuatu akan takut. Dan waman ahabballahu ahabbahu kulla syai', dan ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka segala sesuatu akan mencintai kita. Itu sebuah feedback yang sangat sangat seimbang ya. Jadi ketika Allah menjanjikan seperti itu, maka niscaya Allah akan mengabulkan apa yang akan dijanjikannya. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika kita mencintai Rasulullah. Nah, ketika kita mengirimkan pesan cinta kita melalui sholawat kita, itu tidak akan ada yang percuma. Apalagi ketika kita berbahagia terhadap bulan kelahiran Rasulullah, terutama pada 11 atau 12 Rabiul Awal malamnya itu ya, biasanya kan ada acara Maulid Nabi malam. Nah, itu biasanya kan banyak orang yang bersuka cita, banyak perayaan-perayaan. Nah, itu tujuannya adalah untuk tasyakkur, syukur kita atas kelahiran baginda Nabi. Jadi kalau misalkan itu dikatakan bid'ah dan sebagainya, itu jelas ada dalilnya bahwa apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ketika kamu qul in kuntum tuhibbunallaha, nah, ketika kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, juga harus cinta pada Rasulullah. Nah, wujud cinta kita dengan apa? Dengan berbahagia menyambut kehadiran dan kelahiran baginda Nabi. Dengan jalan apa? Dengan cara misalkan kita bersolawat bersama-sama, atau mungkin kita tasyakur. Nah, tasyakur kecil-kecilan misalkan, itu juga termasuk wujud syukur kita, syukur atas apa yang telah dianugerahkan Allah berupa kelahiran baginda Nabi. Nah, termasuk juga ada hadis yang menyebutkan bahwa aktsarus sholawat alayya yaumul jum'ah. Nah, jadi kita juga harus dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat selain setiap hari, terutama juga hari Jumat. Nah, karena di situ mengapa? Karena Allah meletakkan fadilah yang sangat banyak, keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita mau bersolawat sebanyak-banyaknya, al-afdal fi yaumil jum'ah. Nah, jadi kita harus selalu terpaut hati kita agar kelak nanti kita diakui sebagai umat baginda Nabi. Kita memang tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi, kita memang tidak pernah bertatap dengan baginda Nabi, tapi kita tidak akan pernah lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi. Itu merupakan bukti cinta kita. Bukti cinta itu apa sih? Ketika sampean mencintai seseorang, ketika sampean itu lagi jatuh cinta ya, jatuh cinta dengan ikhwan misalkan, lah jadi jenengan kan pasti akan
selalu mengirimkan salam, selalu ngechat duluan, selalu inget, selalu mendoakan mungkin. Nah, jadi ketika kita sudah cinta itu rasa ingin untuk bertemu, rasa ingin untuk tahu kabarnya, untuk selalu berhubungan itu pasti ada. Begitu pula kalau kita itu ingin cinta sama Rasulullah, kita itu ingin mahabbah ila Rasulullah, maka kita harus apa? Sering-sering mengingat beliau. Kita harus senantiasa shollu ala nabi, harus senantiasa bersolawat kepada Nabi. Hanya itu wasilah untuk membuktikan cinta kita. Selain kita bersolawat kepada baginda Nabi, kita juga harus fattabi'u, jadi harus mengikuti tindak lampah baginda Nabi. Taraktu fikum amroin lan tadhillu man tamassakna bihima. Jadi tidak akan pernah rugi orang yang mau berpegang terhadap dua hal, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih. Jadi Nabi sudah memberikan warning atau memberikan sebuah petunjuk bahwa sudah ditinggalkan dua pusaka yang jika kamu memegangnya maka kamu akan selamat apa? Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Itulah yang harus kita tauladani, yang harus kita kaji, yang harus kita selami apa saja sunnah beliau melalui sirahnya, melalui hadis-hadisnya, bagaimana akhlak Nabi. Karena kalau kita tahu kana khuluquhul Quran, jadi akhlaknya baginda Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, makanya ketika kita ingin mencintai Nabi, selain kita bersolawat sebanyak-banyaknya, selalu mengingat baginda Nabi, kita juga harus dan wajib untuk menauladaninya. Jadi tidak hanya diucapkan bil lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan ahwal, dengan perbuatan kita, dengan arkan kita. Jadi tidak hanya di lisan semata. Nah, misalkan sampean bilang cinta, sampean bilang sayang, tapi nggak mau berkorban, lah kan itu nggak bisa dipercaya ya. Ketika ada orang yang bilang cinta pada kita, tapi dia itu nggak mau mengeluarkan pengorbanannya, maka itu berarti belum terbukti kasih sayangnya. Begitu pula ketika kita cinta pada Rasulullah, kita hanya bersolawat saja misalkan, tapi kita abai dengan sunnah beliau, maka itu belum sempurna cinta kita. Jadi kita harus benar-benar apply dengan solawat kita harus aplikasikan apa yang sudah kita salamkan kepada Rasulullah, berupa itu tadi, menauladani segala kebaikan dan suri tauladan yang telah beliau lakukan. Jadi seperti itu. Teman-teman, selain ayat cinta yang sudah kita pelajari, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha, ketika kamu mencintai, qul in kuntum tuhibbunallaha, ketika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, sebentar. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Quran surat Ali Imran ya. Kalau teman-teman bisa buka tafsirnya, Al-Qur'annya, Ali Imran ayat 31. Di situ ada ayat cinta, ayat mahabbah ya. Jadi ketika pada masa itu ada seorang sahabat atau pengikut Nabi dari kelompok Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Nah, jadi Ka'ab bin Ashraf ini datang kepada baginda Nabi lalu bilang, wahai baginda Nabi, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Allah. Tapi kenyataannya dia tidak pernah mengindahkan larangan dan perintah dari baginda Nabi. Tapi beliau mengaku beriman, beliau mengaku takut pada Allah, cinta pada Allah,
tapi nyatanya tidak pernah menjalankan dan mengindahkan perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini setelah itu mereka mengaku, karena mereka dari golongan Yahudi, bahwa kita tahu dalam surat Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Nah, jadi mereka itu mengaku bahwa golongan Yahudi itu adalah termasuk anak-anak Allah, nah, termasuk makhluk pilihan, yang merupakan seberuntung-beruntungnya makhluk yang diciptakan di muka bumi. Mereka itu sombong seperti itu sampai mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Allah, kekasih Allah gitu, sampai mereka tidak mau mengikuti dan mengakui Nabi Muhammad. Nah, mereka datang seperti itu kepada Nabi dengan membawa hujjah mereka, membawa alasan mereka kenapa mereka tidak mau mengimani apa yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Quran surat Ali Imran ayat 31. Itu menepis semua keraguan, menepis semua apa yang dia dilakukan oleh kelompok Yahudi tadi, bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ketika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka kamu juga harus mengikutiku. Maksudnya aku adalah Rasulullah. Jadi ketika kita cinta pada baginda Nabi, kita juga harus mencintai, kita cinta pada Allah, kita harus mencintai baginda Nabi. Nah, itulah wujud cinta kita. Semoga kita bisa termasuk umat yang menjadi kebanggaan baginda Nabi. Semoga dengan sholawat kita menghantarkan kita bertemu dengan baginda Nabi dan mendapatkan mahabbatullah dan mahabbatur Rasulillah. Selain mahabbah kepada Allah, juga mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara tadi berbahagia ketika hari lahir baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, teman-teman, minggu kemarin kita sudah belajar tentang bacaan qalqalah. Nah, qalqalah yang dibagi menjadi 3, ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Oke. Materi hari ini adalah kita akan belajar tentang lam jalalah dan al-ta'rif. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, bisa tampak ya di layarnya teman-teman tentang hukum lam jalalah. Di samping teman-teman itu sudah ada. Oke. Adapun yang dimaksud dengan lam jalalah yaitu lam dari lafadz Allah, ya, lam jalalah, lam min lafdul Allah, ya, mempunyai 2 hukum. Ada kalanya dia bisa dibaca tarkik dan ada kalanya bisa dibaca tafhim. Yang pertama, lam jalalah dibaca tipis atau tarkik, yaitu apabila sebelum lam jalalah berupa harokat kasroh. Nah, jadi ketika ada lam jalalah bertemu dengan harokat kasroh sebelumnya, maka dibaca tipis, walillahil masyriq wal maghrib, walillah tipis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lafadz bismillah di situ ada lafzul jalalah yang bertemu dengan harokat kasroh, itu dibaca tipis atau tarkik. Yang kedua adalah lam jalalah dibaca tafhim atau tebal, yaitu apabila sebelum
lafdzul lam jalalah itu berupa harokat fathah. Idza jaa nasrullah, tebel, jadi agak mencucu ya, nasrullah tebel. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi di situ ketika bertemu dengan harokat dhammah dan harokat fathah, maka lam jalalahnya dibaca tebal. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, jadi tebal bacanya. Jadi tidak tidak dibaca tipis, karena makhorijul huruf kita juga kayaknya langsung tebal. Nah, jadi kita harus membacanya secara tebal. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Itu tentang hukum lam jalalah. Selanjutnya ada Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang al-ta'rif. Saya besarkan biar jelas ya. Oke. Tentang al-ta'rif ini mungkin teman-teman semuanya sudah banyak yang hafal, banyak yang sudah tahu tentang al-ta'rif ini. Di nadhaman juga sudah ada. Lillami al-halani qabla al-ahrufi awaluha idharuha fal ta'rifi. Jadi yang tadi sampean dengarkan itu adalah nadham Tuhfatul Atfal. Tentang ini. Qablal arba' ma asyratin khudh ilmahu min ubghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi al-ta'rif yaitu apabila ada alif lam ya atau al dirangkai dengan kalimat isim selain isim isyarah dan isim alam. Mungkin teman-teman ada yang tahu ma makna ismul isyarah wa ismul alam. Silahkan tulis di kolom komentar. Apa sih isim isyarah dan isim alam itu apa? Bisa tulis di kolom komentar. Ada yang tahu? Ma makna ismul isyarah wa ismul alam? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya tunggu. Belum ada yang tahu ya? Oke, jadi isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Jadi isyarah maknanya isyarah. Hadza hadhihi tilka dzalika. Jadi untuk menunjuk sesuatu yang jauh, dekat. Jadi itu ada isim isyarah. Ada isim alam, itu adalah menunjukkan nama. Bisa nama berupa syakhsun, bisa nama berupa seseorang, bisa nabat atau hayawan, bisa berupa hewan, tumbuhan. Jadi pokoknya yang nama-nama, nama tempat, nama tumbuhan, hewan, semuanya itu masuk kategori ismul alam.
Nah, jadi kecuali itu ya, kecuali masuk dalam itu, apabila ada al ta'rif yang jatuh sebelum huruf hijaiyah, maka ada dua hukum bacaan. Yang pertama adalah izhar qamariyah. Izhar qamariyah. Izhar artinya jelas. Qamariyah apa? Rembulan. Jelas bagaikan rembulan. Yaitu apabila bertemu dengan huruf-huruf yang terkumpul dalam lafaz. Ini juga harus dihafalkan ya. Atau biasanya kalau al-qamar ini bertemunya langsung dengan al, bertemu atau diharokati sukun. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, ini hurufnya izhar qamariyah atau al-qamariyah. Nah, jadi harus dibaca jelas, terang, tidak boleh ada dengung. Misalkan alhamdulillahi rabbil alamin, nggak boleh dibaca alhamdulillah, ada tawallud di situ, ada apa? Dengung yang tidak semestinya. Alhamdulillah itu kan saja enggak, tapi harus dibaca jelas. Alhamdulillah. Nah, jadi harus dibaca jelas, tidak boleh ada nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar dibaca izhar qamariyah. Ini contohnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda nanti kalau ar-rahman, nah nanti kan itu sudah bertemu tasydid ya, itu nggak boleh dibaca ar-rahman. Nah jadi harus ada apa? Dengungnya di situ. Sanihima idghamuha fil arba' wa ashratin aidan wa ramzaha fa' tiba summa sil rahman tafudhib ni'am da'su adhanni zur syarifan lil karam. Nah, yang selanjutnya yaitu idgham syamsiyah, yaitu apabila al-ta'rif tadi jatuh sebelum 14 huruf yang terkumpul dalam lafaz berikut. Apa aja lafaznya? Yaitu tibtummasil rahiman tafuz zifdani'am da'su adhanni zur syarifal lil karam. Nanti dihafalkan juga itu. Tibtummasil rahiman tafur radifdani'am da'su adhanni zur syarifal lil karam. Nah, jadi hurufnya ada 14. Itu termasuk idgham syamsiyah. Nah, cara membacanya itu dengung. Ada dengung di situ, ada dimasukkan syamsiyah. Artinya syams. Di situ ada contohnya. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi lah, ada kita memasukkan wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Nah, itu ada dua bacaan ya, wasyamsi wadduhaha, wasyamsi. Jadi nggak boleh wasyamsi wadduhaha, nah, terlalu cepat, tapi harus ada idgham di situ. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Nah, wal qamari idza nah nggak boleh wal qamari lah, wasyamsi dan wal qamari. Nah, wasyamsi nggak boleh wasyamsi wa duhaha, jadi nggak boleh wasyamsi ya, tapi harus ditasydid karena itu masuk dalam hukum bacaannya idgham syamsiyah.
Oke, selanjutnya wajib dibaca izhar. Sedangkan al yang kedua, al syamsiyah tadi, sebab seperti lafaz asyams, asyams wajibnya idgham atau masuk melebur pada huruf sesudahnya. Jadi meleburkan huruf ya, idgham. Asyamsi wasyamsi waduhaha tadi kayak tadi. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqan fi nahfi qul na'am wa qulna wal taqa. Nah, ini juga ada di nazoman tadi. Adapun lam fi'il, nah ketika ada lam fi'il, maksudnya lam pada kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kata kerja ya. Kalimat fi'il adalah kata kerja. Kalau isim itu kata benda. Nah, kalimat fi'il di sini menunjukkan pekerjaan. Nah, tadi terdapat dalam fi'il madhi, mudhari' dan amr. Jadi kalimat fi'il itu ada 3. Teman-teman perlu tahu juga untuk open mind. Jadi kalimat fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari' dan amr. Madhi itu menunjukkan masa lalu, masa lalu, tapi bukan mantan ya, masa lalu. Kalau mudhari itu adalah sedang atau akan dikerjakan. Sedangkan fi'il amr adalah artinya apa? Larangan. Ya, amru ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi merupakan larangan. Biasanya ditandai dengan sukun kalau amr ini. Kalau mudhari biasanya mabninya dhammah. Biasanya harokatnya dhammah. Kalau madhi biasanya mabni fathah. Nah, contohnya, jadi ketika ada huruf lam sukun, lam fi'il sukun, itu bertemu dengan beberapa huruf. Jadi tidak dibaca qul na'am. Nah, tadi enggak, jadi dibaca jelas qul na'am. Nah, ini pengecualian ya. Pengecualian ketika ada lam fi'il mati. Nah, qul kan fi'il ya, dari kata qala yaqulu qaulan. Nah, qul katakanlah kan artinya. Fi'il amr kan. Qul na'am, katakanlah iya. Nah, itu adalah qul. Nah, lam sukunnya di situ. Lam sukun di situ merupakan lam fi'il yang mati yang terdapat pada fi'il amr. Oke. Oleh sebab itu makanya dia harus dibaca izhar. Jadi ini kayak pengecualian aja. Oke, mungkin tak perbesar sebentar biar teman-teman bisa agak jelas. Kok enggak? Nah, setelah itu ada qulna, ada lafaz qulna. Nah, jadi nggak boleh dibaca qulna. Altaqo atau iltaqo. Iltaqo. Nah, jadi dibaca iltaqo, nggak boleh iltaqo, nggak boleh. Nah, setelah itu ada yaltaqithu. Nah, ada kata-kata yaltaqithu. Nah, jadi nggak boleh dibaca ada dengungnya, yaltaqithu. Jadi nggak boleh ada dengung karena itu merupakan termasuk pengecualian nih guys, tidak boleh. Nah, kecuali lam fi'il mati jatuh sebelum lam dan ro. Nah, oke. Sebelumnya atau sesudahnya itu jatuhnya setelah lam dan ro. Contohnya kalabal rona ala kulubihim. Kalabal rona, kalau itu kan ada 2 wajah ya. Kalau teman-teman bacanya wasol, kalabarrona ala. Nah, barrona boleh dibaca gitu. Itu ada 2 wajah. Jadi bisa dibaca saktah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi bisa kalabal, berhenti tapi nggak boleh nafas. Kalabal rona. Nah, kalau wasol
kalla barrana ala. Nah, jadi harus tahu kalau kita baca pas surat itu, surat Mutaffifin ya, surat Mutaffifin itu ada bacaan gharib itu bisa dua wajah. Nah itu nggak boleh, kalau pas wasol dia nggak boleh dibaca jelas. Nah, ini kecuali lam fi'il mati jatuh sebelum lam atau ro, jadi nggak boleh dibaca kalla balrona, berarti nggak boleh dibaca gitu. Ketika sampean bacanya itu wasol maka harus kalla barrona. Nah itu jadi idgham. Nah nggak jelas lagi, nggak idhar lagi, tapi harus idgham, kalla barrona. Nah jadi harus memasukkan huruf ro-nya. Nah terus ada juga lam, terus balla tukrimunal yatim. Lah balla lah ketika ada lam sukun bertemu dengan lam, balla tukrimuna balla. Nah, jadi lamnya harus masuk, jadi itu kecuali huruf lam dan ro ketika bertemu dengan lam fi'il yang mati itu tidak boleh dibaca idhar seperti yang teman-teman yang tadi, jadi harus dibaca idgham seperti hukum di atas tadi. Nah, ini adapun contoh al-ta'rif dapat dilihat secara rinci dalam tabel di bawah ini. Nah, yang pertama ada al-ayat, al-basir, al-ghafur, al-halim, al-jalil, al-karim. Jadi nggak boleh ada al-halim, al-jalil ya, jadi nggak boleh tawalud atau apa didengungkan. Jadi al-halim, al-jalil, al-karim, al-ayat, al-basir. Nah, jadi semua qiraah atau cara membacanya adalah izhar. Karena al-qamariyah indal hamzah wal ba wal ghin. Nah, jadi karena ada al-qamariyah tadi itu berada atau ada di hamzah, ada di baknya, dan ada di ghinnya. Nah jadi seperti itu. Setelah itu juga ada di harokat atau di huruf haknya, wal jim, terus wal kaf, ada di kafnya. Lalu ada di sekarang di idgham syamsi, at-tammah, as-sawab, as-sadiqin. Nah jadi kalau bertemu dengan huruf syamsiyah harus dibacanya melebur atau dimasukkan. Nah, memasukkan atau as, jadi hurufnya dimasukkan, as-sadiqin. Nggak boleh. Kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang pernah bacanya itu al-sadiqin, ada yang pernah saya dengar teman-teman ada yang baca kayak gitu. Jadi ketika ada tasydid di situ, nah itu harus dibaca as-sadiqin. Nah jadi harus idgham syamsi, al-syamsiyah inda ta wasad. Jadi harus dibaca idgham. Nah ini ada beberapa pengetahuan atau pengetahuan yang harus teman-teman tahu juga. Jadi nggak boleh baca nanti qul na'am, qulna yaltaqithu. Nah, misalkan kayak gitu. Itu khoto ya, salah. Jadi bacanya harus terang, idhar fi'li. Kenapa kok disebut idhar fi'li? Karena itu idhar fi'li pada lam fi'il, lam sukun atau lam fi'ilnya bertemu dengan huruf hijaiyah, kecuali apa tadi? Lam dan ro. Nah, qul na'am, qul la ya adamuskun. Nah, fal yaltaqithu, nggak boleh yaltaqithu, nggak boleh.
Jadi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Nah, jadi harus idhar ya. Karena ada lam fi'il indan nun wa ta. Jadi karena ada lam fi'il pada harokat nun dan ta-nya. Ya, jadi harus dibaca idhar sama dengan idhar yang di atas, cuma ini pengecualian karena dia ada di kalimat fi'il. Nah, oke. Teman-teman mungkin ada yang masih bingung tentang al atau idhar syamsiyah wa idgham qamariyah, idhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Nah, boleh kita nanti diskusi lebih lanjut di grup ya terkait bacaan ini. Juga tadi lam jalalah ya, lam di lafdul jalalah, lamnya di lafad jalalah. Nah, ini juga bisa kita diskusikan bareng-bareng ketika nanti teman-teman ada yang ditanyakan, boleh kita lanjut di grup. Nah, tapi sebelumnya ada saya ambil dari kitab tiba ya. Jadi kitab tiba itu biasanya kita kalau yang di pondok itu sering tibaan ya, istilahnya tibaan lah. Nah, biasanya itu bisa pakai simtut turor, bisa pakai dia ulami', nah bisa pakai itu, semuanya sama, cuma pengarangnya aja yang beda-beda ya, beda-beda di tapi urutannya atau dan sebagainya mungkin ada kesamaan dan mungkin ada perbedaan, itu karena pengarangnya berbeda-beda. Oke, sini ada sebuah ini. Tampak jelas enggak ya di teman-teman ini layarnya? Mungkin yang biasa baca di bak, ada yang sering baca di bak sudah tahu tentang ini ya. Nah, jadi di sini itu ada sebuah, jadi di bak itu intinya adalah pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, betapa beliau itu begitu mulia, begitu indah, sampai kalau kita pernah baca di bak itu sampai wa atakal udu ya baki wa tadallal baina yadaika. Nah, jadi hingga kepadamu kayu-kayu itu merintih, menangis gitu loh, hingga sampai sebegitu mulia baginda Nabi, hingga sampai kayu itu ikut menangis, tunduk bersimpuh di hadapanmu. Jadi saking mulianya baginda Nabi hingga kayu itu ikut menangis. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa man ata'allahu ata'ahu kulla syai'. Jadi ketika Nabi Muhammad itu taat kepada Allah, maka semua akan tunduk pula kepadanya. Jadi kalau kita yakin, kita cinta sama baginda Nabi, kita iman sama Allah, iman sama Rasulullah, maka tidak akan ada keraguan di hati kita. Apapun yang kita lakukan, Allah yang akan menentukan. Apapun yang kita usahakan, Allah yang akan menata sebaik-baik penataan. Jadi seperti itu. Pertama, tumbuhkan keyakinan kita, tumbuhkan cinta kita. Nah, itu ada, kita baca bareng-bareng ya. Yub'atsu min tihamah baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah di negeri Tihamah. Negeri Tihamah itu julukan untuk negeri Arab atau di kota Mekkah. Yub'atsu min Tihamah,
baina yadayil qiyamah, di antara saat menjelang datangnya hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu diutus ketika akan datang hari kiamat, menjelang, berarti kan sudah dekat sebenarnya kiamat itu ya. Lalu juga dilanjutkan oleh ini, fi dhahrihi alamah. Oke, sekarang kita sama-sama membayangkan ketika kita rindu kan, ini dalam rangka kita ingin mengirimkan pesan rindu kita membaca sirahnya, kita membaca kisah-kisahnya. Nah, ini salah satunya dengan mentadaburi ini tadi, tadabur terhadap terhadap beliau. Nah, kita sama-sama mencari jejak langkah beliau. Nah, pada punggungnya ada tanda kebaikan, fi dhahrihi alamah tudhilluhul ghamamah. Nah, pada punggungnya ada tanda kenabian, bila berjalan awan senantiasa melindunginya dan perintahnya dipatuhi oleh awan. Tuti'uhus sahaib. Nah, jadi itu tadi ketika Nabi Muhammad, ketika beliau taat pada Allah, ketika beliau takut pada Allah, seluruhnya apapun itu yang ada di ma min syai'in fil ard, jadi apapun yang ada di dunia ini akan ikut takut, ikut taat kepada beliau. Fajariyul jabini lailiyudz zawaib. Baik, kita bayangkan bahwa dahinya bercahaya cemerlang. Alfiyul anfi mimiyul faminuniyul hajib. Kita bawa tahu anfi. Jadi selain beliau mempunyai dahi yang bercahaya, beliau juga memiliki hidung. Hidungnya itu seperti alif, mancung seperti alif. Lalu juga disebutkan bahwa fami nuniyul hajib, bahwa lisannya Nabi Muhammad itu seperti huruf nun. Nah, jadi saking indahnya beliau. Lalu pendengarannya dapat sam'uhu yasma'u basariral qalami basaruhu ila sab'id tibaqi thaqib. Lah, pendengarannya dapat mendengar geritan kolam di lauh mahfud, penglihatannya sampai ke langit ketujuh. Inilah merupakan mukjizat Nabi Muhammad, bahwa pendengarannya dapat mendengar apa yang ada di lauh mahfud, sedangkan penglihatannya mampu melihat menembus langit ketujuh. Nah, jadi selain ahsanul khalqi wa khuluqa, selain Nabi Muhammad itu alfiyul anfi mimiyul famiyununil hajib, selain parasnya yang sempurna, nah dahinya itu loh bercahayanya mengalahkan bulan purnama, saking indahnya beliau. Keindahan beliau tiada duanya. Nah, jadi bahkan ada sebuah kisah di mana ada seorang sahabat itu yang melihat bulan purnama pada saat itu. Nah, ketika melihat bulan purnama yang begitu indah, beliau takjub, subhanallah, jadi ini kok indah sekali bulan purnama ini ya. Jadi setelah beliau melihat bulan purnama, maka beliau melihat kepada atau ke arah baginda Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Beliau atau sahabat tadi malah lebih kagum dengan wajah Nabi Muhammad, yang mana cahaya rembulan bulan purnama itu tidak ada apa-apanya dibandingkan wajah beliau Nabi Muhammad SAW. Maka sebegitu indahnya beliau, hingga tidak hanya di wajah, namun di akhlak beliau juga indah. Perkataan beliau adalah keindahan, adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi kita ya yang masih bagaikan butiran debu, bukan debu lagi ya, butiran adem sari yang diudak langsung larut ya, bahkan mungkin kita ini nggak ada apa-apanya, kita jauh dari baginda Nabi. Akhlak kita
Tapi satu hal, kita tidak boleh meninggalkan, walaupun kita masih jauh dalam menauladaninya, kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus senantiasa mencoba lebih baik dan lebih baik, agar kelak kita min sulusi ummati Nabi Muhammad alladhi yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, agar kita termasuk umat Nabi Muhammad yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Oke. Qadamahu qabbalahuma al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Nah, jadi kedua telapak kakinya, qadamahu qabbalahuma. Nah, ada qabbala, yuqabbilu itu mencium artinya. Nah, makanya kita jangan sampai salah ya ketika kita mengucapkan qabiltu. Nah, jangan sampai keliru. Nah, nanti ini biasanya buat yang cowok ya, qabiltu nikah, jangan sampai qabil. Nah, jangan sampai ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya qabbala yuqabbilu artinya mencium. Kalau qabbala, kalau tidak ada tasydidnya itu artinya menerima. Nah, qabiltu nikah, bukan qabiltu. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya apa di sini? Kedua telapak kaki beliau itu dicium unta, maka lenyaplah rasa sakit serta balak musibah yang diderita oleh unta itu. Jadi banyak ya sekali cerita-cerita yang tabarukan. Jadi beberapa kisah itu menyebutkan bahwa Nabi itu bisa mengobati orang yang sakit. Nah, termasuk bahkan hewan pun, unta pun itu loh, sampai ingin mencium beliau, ingin menghilangkan balak musibahnya. Jadi dekat dengan baginda Nabi, bisa bersentuhan dengan beliau pun itu haram untuk masuk neraka. Itu sampai seperti itu. Yang pernah bersentuhan dengan baginda Nabi itu diharamkan alaihan nar. Jadi diharamkan neraka baginya. Sampai sebegitu mulianya baginda Nabi, hingga unta yang sakit parah itu mencium kaki beliau. Nah, amana bihi ad-dabbu wa sallamat alaihi al-ashjar wa khatabathu al-ahjar. Nah, ini maksudnya apa? Binatang biawak dan lainnya beriman kepadanya dan bersalam kepadanya. Pepohonan berbicara dengannya, batu-batuan, batang kurma meratap kepadanya bagaikan rintihan kesedihan seorang pecinta. Kedua tangannya menampakkan berkahnya pada makanan dan minuman. Hatinya tidak lalai dan tidak pula tidur, tetapi senantiasa mengabdi dan ingat kepada Allah. Nah, jadi beliau selalu mengingat Allah itu ketika dalam kondisi apapun. Nah, hingga sampai beliau itu sujud atau sholat itu sampai bengkak kakinya, padahal beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga, tapi beliau tetap beristighfar, tetap berdoa kepada Allah karena beliau cinta, karena beliau sudah mahabbah ilallah. Jadi beliau bukan surga neraka lagi, tapi karena cinta. Ya, ketika kita mencintai seseorang, kita akan rela melakukan apapun tanpa lelah, tanpa letih, tanpa memperhitungkan apapun. Begitu halnya ketika kita mengaku cinta pada baginda Nabi, apapun akan kita lakukan. Untuk apa? Untuk menauladaninya, untuk selalu mengingatnya. Nah, jadi itu adalah wujud cinta kita pada baginda Nabi. Nah, termasuk adalah kita harus selalu menauladaninya dalam setiap ahwalnya. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan itu, maka insyaallah kita akan diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi sekali lagi sebagai taukid di hari
atau di bulan yang sangat membahagiakan, di bulan yang sangat mulia, dimana hari ini atau bulan ini nanti insya Allah bertepatan hari Senin malam atau Selasa. Disitulah junjungan kita lahir. Kita umat hari ini tidak bisa melihat langsung, kita tidak bisa bertatap langsung dengan beliau, tapi semoga sholawat kita senantiasa tersampaikan, sholawat kita senantiasa tercurahkan kepada beliau, dan senantiasa kita bisa menjadi umat baginda Nabi dan diakui pula menjadi umatnya. Jadi sekali lagi, man shalla alayya min ummati marratan wahidatan katabat lahu asyru hasanat. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku marrah wahidah katabat lahu asyru hasanat wa muhiyat anhu asyra sayyiat, dan dihapus kepadanya 10 kejelekan. Jadi ketika kita rindu, kita bersolawat, semoga solawat kita menjadi penghapus dosa-dosa kita. Itu yang paling penting ya. Semoga solawat kita diterima. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Teman-teman semuanya, ta'lim kita malam hari ini, semoga apa yang kita pelajari, walaupun itu sedikit, walaupun itu sederhana, walaupun teman-teman mungkin sudah tahu semuanya, semoga bisa menjadi wasilah kita untuk lebih selalu cinta pada baginda Nabi. Kita cinta pada Allah, berarti kita harus cinta kepada baginda Nabi. Kita sholat 5 waktu, kita ingat Allah, maka jangan pernah kita tidak bersolawat sehari pun. Jadi harus ada kerisauan di hati kita ketika kita tidak bisa mengirimkan salam pada baginda Nabi, ketika kita tidak sempat menguluk sholawat kepada beliau, kita harus merasa galau. Nah, kalau kita sudah cinta, kita nggak WA-an, kita nggak chattingan sehari aja misalkan, mungkin kita kan sudah gusar, kita sudah kangen gitu ya, itu namanya sudah cinta. Tapi kalau jenengan misalkan nggak sholawat atau nggak mengirimkan pesan, kita biasa aja, nggak ada efeknya, itu berarti kita belum cinta. Gimana cara cintanya? Kita harus tumbuhkan cinta itu mulai hari ini. Semoga cinta kita tersambung dengan baginda Nabi, dan semoga kita menjadi umat-umat yang diakui sebagai umat baginda Nabi, yang insya Allah ikut dalam barisan bendera baginda Nabi, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nah, jadi sesungguhnya semoga kita bisa termasuk golongan yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Oke, syukran jazilan teman-teman semuanya untuk malam ini atas partisipasinya, atas perhatiannya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Mungkin ketika ada kekurangan dari saya, dan kalau misalkan ada kelebihan, itu adalah dari Allah semata. Arju minkumul afwa ala zallati lisani wa akhta'i kalami. Wa qabla nakhtadim hayya nad'u Allah ta'ala asa ayya fa'na bima 'allamtana. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita doa sama-sama. Kita doa akhir majelis yang biasanya kita baca bareng-bareng ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan
الحجتين يا رب العالمين. Oke, syukran jazilan ala husni itimamikum. Ila liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنات بدا والميم إن تسكن تاجي قبل الهجاء لا ألف اللينات لذي الحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في الباقية من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تافض ضف ذاني عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم ما الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا
وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل والمد أصلي